Kesempatan hari ini ya, di hari Senin tanggal 24 November 2025. Pendengar, dalam program UMKM Bicara ini, tentunya program yang kami hadirkan merupakan program yang menjadi ruang inspirasi bagi para pelaku usaha mikro, kecil dan juga menengah. Dan hari ini ya pendengar, di hari Senin 24 November 2025 kami ajak Anda untuk berbincang seputar kisah sukses yang membuktikan bahwa inovasi sederhana ini bisa menghasilkan nilai ekonomi yang luar biasa. Hilirisasi jamur tiram menjadi aneka camilan bernilai ekonomi tinggi. Tema yang kami hadirkan dalam UMKM Bicara untuk kesempatan sore hari ini bersama saya Esi dan juga Mbak Gio. Nah, untuk Anda pendengar, tentunya UMKM Bicara ini kami juga tampilkan via kanal YouTube Pro 1 RRI Palembang. Juga bisa Anda dengarkan via RRI Digital di App Store dan juga Play Store. Interaktif bisa melalui line telepon di 0711369977 atau juga bisa bergabung via WA di 0821 79279090 ya. Jadi pendengar bisa ikutan interaktif di berbagai platform media yang kami hadirkan untuk Anda dalam UMKM Bicara untuk kesempatan sore hari ini, juga tentunya bisa melalui kanal YouTube Pro 1 RRI Palembang. Baik, kami sudah bersama dengan narasumber kami. Ada Ibu Rohaya, ini merupakan ketua dari Kube Mekar Mandiri, sudah hadir langsung di studio Pro 1 RRI Palembang. Langsung saja isi sapa ya. Assalamualaikum, selamat sore Ibu Rohaya. Waalaikumsalam, selamat sore Mbak. Kabarnya gimana nih? Alhamdulillah, kabar kami baik dan alhamdulillah selalu bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan dan aktivitas kita sehari-hari sampai hari ini kita diundang di Pro 1 RRI Palembang. Baik, terima kasih waktunya Ibu Rohaya sudah bisa hadir langsung ya menemani pendengar di kesempatan sore hari ini. Semoga saja nanti perbincangan ini tentu dapat menginspirasi pendengar kita ya. Baik, Ibu Rohaya, ini mungkin boleh disampaikan untuk pendengar kita ya. Ini keberadaan dari KUB Mekar Mandiri ini dan tentunya dari latar belakangnya seperti itu, kenapa akhirnya jamur tiram yang dipilih gitu ya dari sekian banyak kuliner nih yang ada. Ya, mungkin akan sedikit kita sampaikan latar belakang dari berdirinya Kube Mekar Mandiri. Kita adalah bergabung di satu komunitas koperasi BMT Trans Mekarsari Mandiri, itu nama lembaga besarnya, dan di bawah naungan koperasi BMT Trans Mekarsari Mandiri itu berdiri atau tergabung berbagai kube-kube yang bernaung menjadi anggota koperasi BMT Trans Mekarsari Mandiri tentunya. Dan Kube Mekar Mandiri adalah salah satu dari sekian 124 kube yang kita bina di koperasi BMT Trans Mekarsari Mandiri. Nah, Kube Mekar Mandiri ini kita memilih budidaya jamur tiram adalah dengan berlatar belakang kita mendapatkan kegiatan karena kita koperasi tentunya dan menaungi ribuan anggota di sana. Kita mengadakan berbagai macam pelatihan, baik itu pelatihan diadakan oleh kita sendiri ataupun bekerja sama atau mendapatkan program-program pelatihan yang kita usulkan dari berbagai kementerian ataupun dinas-dinas terkait. Saat itu kita mendapatkan kegiatan pembinaan dan pelatihan dalam program Matching Fund dari Kementerian Dikti yang diinisiasi dari Universitas Sumatera Selatan. Kita menjadi mitra mereka untuk memanfaatkan limbah pertanian yang ada di kawasan kita. Mayoritas produk unggulan ataupun kawasan kita adalah pertanian. Kita tinggal di kawasan transmigrasi, tepatnya di Desa Mulyasari, Kecamatan Tanjung Lago, KTM Telang, Kabupaten Banyuasin. Di sana dengan produk yang dihasilkan adalah pertanian, salah satu limbahnya tentunya menjadi permasalahan ataupun menjadi bagi orang-orang yang membaca peluang bisnis, tentunya itu akan menjadi peluang bisnis dan akan menjadi nilai ekonomis yang sangat tinggi tentunya untuk bisa menumbuhkan pelaku-pelaku usaha baru. Kita di sana belajar untuk mengolah limbah pertanian awalnya. Baik itu limbah dari pertanian sekam padi, ada dedaknya dan juga dari sekam kayu. Kita akan olah menjadi backlog media tanam jamur tiram. Yang tujuannya adalah untuk menumbuhkan atau menciptakan pelaku-pelaku usaha baru
yang nantinya bisa akan mendongkrak ekonomi keluarga minimal paling tidak, tapi dan tujuannya adalah salah satu tujuan besar kita adalah budidaya jamur tiram ini atau jamur tiram yang dihasilkan yang kita olah dari hulu ke hilir bisa menjadikan satu produk unggulan di kawasan transmigrasi KTM Telang. Oke, jadi itu latar belakangnya ya Ibu Rohaya. Nah ini untuk budidaya gitu ya jamur tiram ini apa saja yang dibutuhkan Ibu? Untuk budidaya jamur tiram, awal untuk pembuatan backlog adalah dari limbah pertaniannya berupa dedak, kemudian ada serbuk kayu dengan komposisi yang tepat tentunya ada 85% serbuk, kemudian dedak, ada dolomit sekitar 2%, kemudian tepung jagung 3%. Kemudian dicampur dengan air, diaduk menjadi satu adonan yang tepat tentunya, diaduk kemudian difermentasi selama 1 malam. Terus besoknya dipres dan semuanya udah kita menggunakan mesin semua untuk produksi backlognya. Kemudian setelah proses pengepresan selesai, kita sekali produksi sekitar 1000 sampai 1200 backlog. Kemudian masuk ke sterilisasi menggunakan mesin steamer selama kurang lebih 7 sampai 8 jam. Kemudian besoknya dibibit. Begitu. Oke, jadi itu ya. Nah, ini untuk pendengar ketahui ya Ibu Rohaya, ini kalau dari satu backlog tadi ya yang diinformasikan ini bisa menghasilkan berapa jamur tiram nih Ibu? Ya, untuk satu backlognya itu maksimal atau sesuai dari ilmu yang kita dapat itu bisa sampai 5 sampai 6 ons per backlog. Itu dengan suhu ruang yang tepat tentunya. Akan tetapi kita masih terus belajar karena sampai saat ini kita memang belum bisa menghasilkan yang terbaik, belum nyampe hasil sedemikian, tapi kita nggak patah semangat sampai di sana. Tentunya mungkin ada formula ataupun pH air yang kurang mendukung ataupun ada suhu ruang yang memang belum pas di tempat kami karena suhu di tempat kami itu cukup tinggi tentunya. Sementara untuk budidaya jamur tiram itu memerlukan suhu yang rendah, dingin paling tidak. Jadi tapi untuk sampai saat ini kita baru menghasilkan sekitar 3 on untuk saat ini. Akan tetapi itu sudah cukup menghasilkan ya, apalagi kita nanti bisa tingkatkan untuk menjadi 5 sampai 6 on. Ibu Rohaya di awal-awal merintis jamur tiram ini ya, hilirisasi jamur tiram ini mungkin ada tantangan-tantangan yang dihadapi? Ya, tentunya banyak sekali tantangannya ya. Dari kita ilmu yang memang awalnya tidak berilmu sama sekali, tapi kita kan ingin merubah diri bahwa kita berada di kawasan transmigrasi. Sekali lagi saya sampaikan kawasan transmigrasi adalah kawasan yang atau masyarakat yang selalu dianggap masyarakat level 2 yang selalu ketinggalan zaman, selalu identik dengan kebodohan, identik dengan kemiskinan. Itu image itu yang ingin kita buang. Makanya bila ada kendala-kendala di sana kami tidak patah semangat di situ. Jadi dari ilmu yang kita dapat sedikit tadi, kita terus mencoba untuk memperbaiki hasil dari produksi backlog tadi budidaya jamur tiram. Jadi awal mula itu adalah kami menggunakan full dengan sekam padi. Ternyata yang keluar itu banyak jamur tiram tumbuh tapi banyak jamur oncomnya. Itu kendala pertama yang kita hadapi. Kemudian kita mencoba dengan mengurangi sekam padi tadi, kita perbanyak di serbuk kayunya. Ternyata dengan banyak serbuk kayu dan hanya menggunakan limbahnya hanya dedak saja itu tumbuhnya lebih baik. Akan tetapi ada kendala selanjutnya yang terjadi yaitu pH air yang tidak mendukung. Karena air di sana di kawasan transmigrasi itu airnya cenderung pH-nya asam. Jadi kadang tidak mencapai 6. Pernah malah pH air kami hanya 4,5 sehingga untuk pertumbuhan budidaya jamur tiram itu sangat tidak maksimal. Tapi kami terus mencoba untuk mencari solusi bagaimana mencari air yang pH-nya cukup, karena untuk budidaya jamur tiram itu harus mencukupi pH paling tidak 7, pH-nya 6 sampai 7 itu akan tercukupi. Dan kami juga mendapatkan pembinaan dari berbagai BUMN seperti Pusri dan juga Pertamina memberikan bantuan support dana CSR-nya. Kami dibantu sumur bor sehingga dari Pusri kemudian bisa memproduksi jamur tiram dengan baik. Itu kendala yang kedua. Kendala yang ketiga selanjutnya adalah steamer kami. Jadi awal mula kami menggunakan hanya dengan
dengan pengukusan manual, karena awal produksi kami semua manual, sehingga semua pakai tenaga tangan, semua pakai tenaga manusia, hasilnya sangatlah sedikit. Kemudian kita gunakan mesin steamer, dan mesin steamer awal pun penggunaannya itu ada kendala sedikit, tapi akan tetapi sampai saat ini udah kita perbaiki sehingga sekarang semuanya dalam kondisi aman. Baik, terima kasih informasinya Ibu Rohaya. Pendengar, kami informasikan saat ini telah tiba waktunya ya, waktu salat asar untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya. Baik, tentunya masih dalam program UMKM Bicara. Untuk kesempatan sore hari ini kami bersama dengan Ibu Rohaya, Ketua Kube Mekar Mandiri. Tema yang kami hadirkan mengenai hilirisasi jamur tiram menjadi aneka camilan bernilai ekonomi tinggi. Nah Ibu Rohaya, ini kalau berbicara mengenai bahan baku sendiri ya, ini untuk jamur tiramnya apa nih, dari mana gitu ya, apakah ada budidaya sendiri memang sudah dilakukan sebelumnya atau bermitra dengan petani lokal atau seperti apa? Oke. Untuk budidaya jamur tiram artinya memang kita memproduksi sendiri. Jadi dari awal Mbak ya, kita belajar memproduksi backlognya. Backlog adalah media tanam jamur tiram, dan itu diolah tadi yang sudah saya ceritakan sebelumnya, berbagai kendala untuk mengolah sampai ke media tanam itu tumbuh jamur tiram dengan baik. Jadi kita sudah berproduksi, kita diajari, dididik dan dilatih. Ilmu kita baru sebatas pelatihan, tapi kita ingin merubah tadi, jadi yang nggak bisa untuk menjadi bisa. Jadi awalnya yang kita sama sekali tidak mengenal akan backlog, akan budidaya jamur tiram, sekarang sudah mengenal sehingga kita berproduksi sendiri backlognya. Kemudian petani jamurnya adalah anggota-anggota kita tadi, anggota-anggota yang sudah dilatih menjadi petani jamur tiram, yang jamur tiramnya otomatis menyuplai kami untuk berproduksi menjadi hilirisasinya, diproduksi untuk berbagai produk olahan. Kenapa kami memproduk olahan? Tentunya ingin agar nantinya bila anggota kita sudah semakin banyak menjadi petani jamur, berbudidaya jamur, tentunya akan terjadi banjir panen, sehingga mungkin mengatasi harga turun, tentunya kita akan mengolah menjadi produk turunan jamur tiram. Oke, baik Ibu Rohaya, ini terkait juga dengan dari hasil yang sudah didapatkan gitu ya, dengan jamur tiram gitu yang sudah dihasilkan. Nah ini untuk membuatnya menjadi aneka camilan yang bernilai ekonomi tinggi, apa saja proses yang telah dilakukan tentunya teman-teman di Kube Mekar Mandiri? Karena kalau biasanya gitu ya, pendengar mungkin juga tahu gitu ya, jamur tiram biasa putih kan ya Ibu Rohayanya. Ini di depan kami saat ini pendengar, bisa dilihat juga di kanal YouTube Rosati RRI Palembang. Ini Ibu Rohaya juga sudah membawa hasil produksi ya dalam bentuk kemasan-kemasan yang cantik. Nah ini boleh disampaikan apa aja nih Ibu Rohaya, boleh dikasih lihat untuk pendengar? Iya, itu tadi dari hasil dari awal kita berproduksi backlog saja, tapi kita ingin terus agar juga meningkatkan nilai ekonomis yang cukup tinggi dan juga menciptakan lapangan kerja, menciptakan pelaku-pelaku usaha baru. Jadi paling tidak mengurangi pengangguran yang ada di sana, sehingga nanti mereka juga bisa berpenghasilan lebih kayak gitu. Jadi dari jamur tiram yang tumbuh, yang kita tanam sendiri tadi dari olahan awal, kita mencoba berproduksi untuk dijadikan aneka cemilan yang tentunya di sana memang belum ada sama sekali. Jadi menjadi salah satu peluang pasar buat kami untuk berinovasi. Jadi jangan sampai jamur itu dijual, jamur saja sudah laku dan selalu habis, tidak pernah tersisa. Artinya pasarnya masih sangat berpeluang besar. Akan tetapi kita berpikir ke depan bahwa nantinya bila sudah banyak petaninya tentunya akan mengalami mungkin banjir panen tadi kan. Nah, kita olah salah satunya adalah jamur tiram crispy, yaitu jamur tiram yang kita produksi menjadi keripik jamur lah. Oke, gitu, bila bisa dikasih lihat Ibu yang tengah ya. Oke, ya, nah ini adalah ke kamera Ibu. Jamur tiram crispy yang kita olah sudah standar perindustrian, karena ilmu yang didapat itu sudah dilatih, dididik dari Kementerian Perindustrian dan sarana usahanya juga, sehingga sudah menggunakan spinner, semuanya sudah standar perindustrian, dan kita juga udah lengkapi dengan perizinan PAI RT dan juga halal biar bisa diedarkan semakin luas lagi. Dan boleh dicoba ini, rasanya sungguh nikmat, nagih lah ini. Ada berbagai varian rasa di sini, cuman untuk hari ini mungkin baru varian satu rasa yang kita bawa ke sini, dan juga nanti bisa di-follow ya akun kita, karena kita juga jualan di TikTok juga ya, agar
untuk memperluas pemasaran jamur tiram ini. Salah satunya ini Ya, mungkin itu kita sebutkan rasa semua. apa, Ibu? Ya, boleh Ini ori, diinformasikan. ini yang Oh, itu yang original. Ya, jamur original. tiram crispy. Selain itu ada Ya, apa kemudian lagi? ini ada abon jamur. Mm-mm. Kalau tadi jamur tiram crispy diproses langsung ya, dicuci bersih spinner kemudian digoreng dengan campuran bumbu-bumbu rempah. Kalau ini prosesnya agak sedikit rumit ya, karena dia dikukus dulu, setelah dicuci bersih dikukus dulu, kemudian di spinner, di chopper, diaduk dengan berbagai bumbu rempah yang sudah dengan komposisi yang tepat tentunya, sehingga menciptakan cita rasa yang sangat luar biasa ini di abon jamur. Bagi mungkin masyarakat atau teman-teman semua yang memang menghindari daging, mungkin bisa abonnya. Ini udah rasa daging luar biasa ya di abon jamur. Dan produk selanjutnya ada rendang jamur. Rendang jamur juga prosesnya persislah dengan pembuatan rendang, akan tetapi jamurnya digoreng terlebih dahulu, baru dimasukkan ke dalam bumbu-bumbu rempah yang memang sudah disiapkan sesuai dengan komposisi yang tepat. Aduh, jadi penasaran nih rendang jamur ya. Boleh nanti dicicip ya. Jadi ini Oke. ada satu lagi. Itu yang dalam ini apa kaldu tuh? jamur. Kaldu jamur. Kaldu jamur ini adalah solusi buat yang menghindari MSG, karena ini pengganti MSG tentunya. Dia kaldu jamur yang terbuat dari jamur murni, jamur, dan juga semua ditanam dengan secara organik, dengan dicampur dengan komposisi yang tepat, tentunya bisa menyedapkan masakan teman-teman semua. Ini adalah kaldu jamur sebagai alternatif untuk hidup sehat tentunya. Mungkin Oke. sementara itu Jadi itu variannya ya Ibu Rohaya ya, untuk pendengar tentunya bisa dinikmati karena juga ini sudah ada media sosialnya Ya. juga ya Ibu Rohaya ya. Untuk harganya nih Ibu Rohaya. Oke, untuk harganya kita di jamur tiram crispy itu kalau di media sosial tentunya karena ada ini ya, ada penambahan harga kalau kita eceran di 15.000. Untuk jamur tiram crispy 15.000, untuk abon itu 20.000 per 100 gram, dan untuk kaldu jamur itu 20.000 per 50 gram, untuk rendang jamurnya 20.000 juga per 100 gram. Dan juga bisa wisata kuliner ke sana, kita juga mungkin wisata edukasi ke tempat kami di kawasan Tanjung Lago, bisa melihat proses pembuatan beglok sekaligus pembuatan budidayanya. Oh, boleh ya, Bu, Kemudian ya? siap-siap. Jadi silakan buat teman-teman yang ingin wisata edukasi, dan kita siapkan juga tempat penjualnya. Kita mempunyai toko UKM Mat BMT Trans di sana yang menampung berbagai produk-produk home industry yang kita pajang di sana untuk dijual. Jadi bukan hanya produk jamur tiram saja tentunya, karena di bawah kita banyak sekali kube-kube kelompok usaha bersama yang memproduksi berbagai olahan-olahan lainnya, dan semuanya kita jual di UKM Mat BMT Trans. Oke, jadi juga bisa berwisata edukasi ke sana ya. Untuk jam operasionalnya Ibu Rohaya? Ya, kalau kita buka setiap hari ya, di Koperasi BMT Trans buka setiap hari. Dia juga mungkin sedikit ya Bu ya, kita sepil berbagai kegiatan yang ada di Koperasi BMT Boleh, Trans silakan tentunya. Ibu. Satu, kita diawali dari kegiatan unit simpan pinjam saja Bu awalnya. Jadi kita merekrut anggota, memberikan solusi bagi teman-teman anggota yang ada di sana untuk permodalan para pelaku UMKM dan usaha pertanian tentunya. Kemudian kita mengembangkan usaha di toko retail, namanya UKM Mat BMT Trans. Dia menampung berbagai produk home industry yang dihasilkan. Sebelum jamur tiram tentunya kita sudah menumbuhkan berbagai pelaku usaha yang ada di sana, yang mereka tergabung menjadi anggota. Itu khusus, artinya mereka prioritas untuk jadi anggota, yang menjadi anggota, tapi di luar anggota pun bisa terlayani dengan UKM Mat BMT Trans tersebut. Mereka bisa menitipkan berbagai produk olahannya dari pelaku-pelaku usaha tersebut, dan tentunya teman-temannya anggota bisa mendapatkan permodalan usahanya, dan mereka juga dibantu teman-teman dari Dinas Koperasi tentunya juga mendapatkan perizinan usaha di sana. Kemudian setelah punya toko, kita juga memiliki unit usaha yang lain, mungkin sekalian mempromosikan lembaga yang ada di sana ya Mbak ya, bahwa kita juga koperasi menaungi berbagai usaha selain budidaya jamur tiram ini. Ada juga unit menjahit, dan juga ini adalah untuk budidaya jamur tiram adalah unit terbaru yang kita lahirkan dari BMT Trans Mekarsari Mandiri. Kenapa Trans? Karena kami memang lahir dari transmigrasi, dibina dan kawasan transmigrasi, dan sampai saat ini kita terus dibina oleh Kementerian Transmigrasi tentunya. Oke, Ibu Rohaya, ini kembali lagi ke topik kita ya, hilirisasi jamur tiram menjadi aneka camilan bernilai ekonomi tinggi. Untuk mengolah jamur tiram akhirnya ini bisa tercipta gitu ya,
camilan yang ada di depan Ibu Rohaya nih saat Ya. ini, yang bisa juga pendengar lihat di kanal YouTube Pro 1 RRI Palembang. Ini yang tadi yang paling rumit pengerjaannya adalah rendang ya Ibu ya? Ya, Oke. mungkin rendang yang Rendang agak ya. panjang prosesnya karena memerlukan bumbu-bumbu rempah yang cukup banyak dan harus sesuai takaran, karena cita rasanya itu hampir sama dengan daging, persis dengan daging sapi. Rasanya, rasa rendangnya tuh sangat kerasa banget ya. Kalau yang di crispy kan tidak terlalu rumit. Yang rumit kedua adalah abon. Kemudian kalau ini sih cukup dengan proses penjemuran di kaldu jamur ya. Jadi dia pengeringan melalui sinar matahari langsung ataupun dengan menggunakan oven untuk pengeringnya. Nah, tetapi kalau menggunakan oven ya mungkin bila memang musimnya panasnya berkurang, makanya kita menggunakan oven. Jadi dikeringkan di blender, setelah kering blender, penepung lah dengan mesin penepung. Setelah halus langsung diadon dengan bumbu-bumbu yang sudah sesuai komposisinya, itu lebih cepat juga tanpa ada kompor dan proses yang cukup panjang. Baik, ini berbicara mengenai pemasaran dari camilan jamur tiram ini ya Ibu Rohaya. Sejauh ini pembelinya yang terjauh dari mana nih? Ya, kita udah coba sih memasarkan ke berbagai produk. Saat ini memang sudah kita, karena memang disupport luar biasa oleh kementerian, tentunya kita juga udah mengadakan pameran di kementerian sudah beberapa kali. Kemudian yang terjauh ini saat ini kita kemarin ke Tokyo. Oh, ke Jadi Tokyo, kita udah ya nyampe ke ke Tokyo karena Tokyo memang ya. ada teman di sana yang berkenan, dan ini sedang kita tindak lanjuti untuk pengiriman ke sana. Ada beberapa review yang harus diperbaiki karena dia minta agar di kemasan kita ada berbahasa Jepangnya gitu. Oke. Sehingga sedang kita tindak lanjuti. Kalau untuk sebelumnya kita pertama kali kita jual hanya di toko kita sendiri di UKM Mat BMT Trans tersebut. Kemudian kita titipkan di warung-warung sekitar. Kemudian kita mencoba untuk bekerja sama dengan JM Plaza dan diterima, kita dikurasi produknya dan siap diterima di JM Plaza. Sudah di 5 cabang JM Plaza di Kota Palembang, tentunya kita sudah ngisi produknya di sana. Terus untuk pemasaran lebih lanjut, kita sedang kerjasama dengan, saya masuk lagi ke Indogrosir. Indogrosir adalah untuk menawarkan, dia memiliki 700 Indomaret yang ada di Sumsel. Seluruh Sumsel itu ada 700. Itu mereka sudah siap untuk dikirim. Akan tetapi kita masih ada berbagai pertimbangan, belum kita tindak lanjuti lebih lanjut karena mereka ada di sedikit memberi masukan tentang kemasan, karena kemasan kita katanya kalau ini dikirim terlalu jauh, memang kemasannya udah cukup bagus, tapi kalau untuk dikirim jauh takutnya hancur gitu. Jadi dia minta agar ada kemasan yang kembung isi angin untuk bisa dipasarkan keliling di seluruh Sumsel tentunya. Tapi kalau untuk kelas-kelas supermarket biasa ataupun kita bawa ke pameran, ini sudah berjalan. Dan untuk ke Tokyo juga seperti itu. Hanya kita akan menambahkan di kemasan dengan bahasa Jepangnya. Oke. Jadi pendengar, kalau ke Jepang nanti jangan dibeli gitu ya, karena udah ada di Palembang, Sumatera Selatan ya Ibu Rohaya ya. Oke. Dan juga untuk pendengar, tadi varian yang ada gitu ya, yang dihasilkan dari jamur tiram ini bisa dinikmati sesuai dengan keinginannya gitu ya. Pilihannya pengen yang mana nih, ada rendang, ada ada crispy ya, ada, dan juga ini ada abon juga, dan juga ada kaldu. Dan juga jamur tiram ya? itu varian rasanya sebenarnya, ini kan ori yang saya bawa ya. Ada ori, nanti ada jagung, rasa jagung, ada barbecue, ada rasa balado, ya gitu. Oke, yang terlaris di antara produk-produk ini Ibu Rohaya yang mana nih? Yang paling banyak gitu ya? Paling banyak masih di jamur tiram crispy kayak Jamur gitu. tiram crispy ya. Tetapi ini untuk di bulan-bulan terakhir ini luar biasa untuk rendang, untuk jamur crispy, karena kita juga kemarin saya mengadakan kegiatan-kegiatan pelatihan dan terus mempromosikan dengan di berbagai dinas, di ibu-ibu DWP kemarin kita juga mereka memborong semua produk-produk kita, untuk mereka juga akan terus membantu memasarkan produk-produk yang ada yang udah kita ciptakan di BMT Trans Mekarsari Mandiri. Dan juga tentunya peran dinas, walaupun dinas-dinas terkait ya, dinas koperasi tentunya, dan juga dinas transmigrasi sangat mensupport dan membantu pemasaran untuk produk-produk yang kita ciptakan. Baik Ibu Rohaya, kita jeda sebentar ya. Kita undang juga
Peran serta dari pendengar yang ingin ikut bergabung bisa langsung menghubungi kami melalui line telepon di 0711369977 atau Anda juga bisa bergabung via WA di 082179279090, juga bisa melalui kanal YouTube Pro 1 RRI Palembang. Tetap bersama kami di UMKM Bicara. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Saudara dan saudari yang saya kasihi, para pemirsa yang setia dari acara Kilau Pancasila. Di episode kali ini saya kembali ingin mengajak Anda merenungkan sebuah fakta, bahwa sesungguhnya tanah air kita, tanah air Indonesia, adalah untaian surga yang nyata. Pulau-pulaunya, gunung-gunungnya, danaunya, sungainya, pantainya, lautannya, sesungguhnya menyimpan keindahan tersendiri. Saat yang sama, kita harus mengakui sebuah fakta, banyak dari untaian surga itu yang telah rusak. Dirusak oleh orang-orang yang memang kurang peduli atas kelestarian lingkungan dengan alasan apapun, termasuk alasan pembangunan. Tentu saja ini bukan sesuatu yang dicita-citakan oleh para founding fathers kita. Kerusakan lingkungan bukanlah cita-cita proklamasi. Cita-cita proklamasi adalah tercapainya kesejahteraan bagi rakyat yang tetap disertai dengan lingkungan yang terjaga, lingkungan yang terpelihara. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang mestinya ketika kita menghayati sila ketuhanan yang Maha Esa, kita punya sikap yang hormat kepada tanah dan air, kepada ibu bumi yang nyata-nyata menjadi wahana terlimpahnya segala anugerah kehidupan bagi kita semua. Siapapun yang menghayati Pancasila mestinya bisa memilih model pembangunan yang berkelanjutan, pembangunan yang membawa kesejahteraan yang adil dan merata pada saat yang sama, memastikan kita masih bisa mewariskan sumber daya alam yang terjaga, terpelihara buat anak cucu kita. Ini sesuatu yang memang layak kita renungkan bersama dan kita perjuangkan bersama. Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar masih terus bersama kami di UMKM Bicara untuk kesempatan hari ini ya. Hilirisasi jamur tiram menjadi aneka camilan bernilai ekonomi tinggi, tema yang kami hadirkan bersama dengan Ibu Rohaya. Ini merupakan Ketua Kube Mekar Mandiri. Nah, Anda yang ingin ikut bergabung silakan, masih ada kesempatannya ya. Kami tunggu atensi Anda. Bisa melalui line telepon di 0711369977 atau Anda juga bisa bergabung via WA di 082179279090. Juga bisa bergabung via kanal YouTube Pro 1 RRI Palembang ya, karena UMKM Bicara ini juga kami tampilkan via kanal YouTube Pro 1 RRI Palembang. Juga bisa didengarkan via RRI Digital di App Store dan juga Play Store untuk Anda. Jadi silakan diunduh aplikasi RRI Digitalnya untuk bisa menikmati siaran-siaran yang kami hadirkan. Baik,
Tentu masih bersama dengan Ibu Rohaya untuk kesempatan sore hari ini. Ibu Rohaya, untuk ke depan nih, kita berbicara ke depan dari apa yang sudah dihasilkan khususnya dari Kube Mekar Mandiri ini gitu ya. Inovasi ataupun juga ada visi jangka panjang yang akan dilakukan apa nih Ibu? Ya, yang dari awal udah kita lakukan adalah dengan memang punya visi dan misi untuk meningkatkan atau menumbuhkan para pelaku usaha baru yang ada di sana. Tentunya dengan adanya satu kegiatan, tentunya itu akan ada kegiatan-kegiatan selanjutnya atau menjadi usaha-usaha baru yang tumbuh di sana. Dari tadi awalnya kita akan memanfaatkan limbah, kemudian setelah limbah itu jadi diolah menjadi beglok, kemudian kita berpanen jamur segar, jamur tiram tentunya, kemudian kita punya inovasi berproduksi menjadi produk olahan yang memiliki nilai ekonomi tinggi tentunya. Dan setelah itu kita melihat peluang baru di sana. Jadi limbah beglok dari masa panen sekitar 3-4 bulan, itu masa panennya habis, itu otomatis beglok tuh harus diganti yang baru. Dan setelah ganti yang baru dia akan kita buang. Nah, bila dibuang begitu saja dalam sekian jarak, sekian bulan, itu ada beberapa kumbung, puluhan kumbung yang kita miliki, tentunya menjadi masalah baru ataupun timbul menjadi ide-ide baru buat kami. Bukan masalah, tapi timbul menjadi ide baru buat kami. Jadi limbah tersebut satu bisa dimanfaatkan sebagai pupuk organik tentunya. Mungkin nanti kita bisa dikerjasamakan dengan pabrik-pabrik pupuk organik yang ada di sana menjadi pupuk tanaman, karena di sana masyarakat kawasan kami adalah pertanian, tentunya akan sangat berguna sekali bila kita membuat pupuk organik. Itu yang pertama. Yang kedua, ada peluang satu lagi pemanfaatkan limbah beglok itu adalah menjadi briket. Yang briket tentunya memiliki peluang pasar yang cukup tinggi di luar sana untuk diekspor tentunya. Iya, jadi banyak pengembangan dari jamur tiram ini ya, Ibu Rohaya, yang bisa dimanfaatkan gitu ya, selain dari camilan yang bernilai ekonomi tinggi ya. Oke, Ibu, kalau berbicara mengenai konsistensi mutu ya, bagaimana nih teman-teman tentunya menjaga agar rasa dan juga produk camilan ini tetap konsisten, baik dalam skala produksi kecil maupun ketika volume produksi meningkat ya secara signifikan. Mungkin ada banyak orderan yang masuk, seperti apa nih Ibu? Ya, kita harus tetap menjaga konsisten ya, menjaga tetap resep-resep yang ada jangan sampai dirubah. Itu sudah menjadi visi misi kami ya, atau jadi udah kita terapkan kepada para karyawan, tidak boleh merubah resep. Jadi resep itu memang sudah kita dapatkan dari perindustrian, semuanya pakai takaran yang ada sehingga komposisinya tidak berubah, sehingga tidak akan merubah rasa. Dan walaupun pesanan banyak, kita akan terus tetap komitmen dengan resep yang sudah kita pelajari dari awal. Seperti itu. Oke, ada ini nggak Bu, request khusus gitu ya, mungkin dari para customer gitu ya, misalnya ada sesuai dengan tren zaman sekarang juga, mungkin ada yang melakukan diet tertentu gitu sehingga meminta ada rasa-rasa yang unik gitu ya. Udah pernah ada belum sih seperti itu? Untuk sampai saat ini belum, cuman kemarin ada di kaldu sih, untuk di kaldu kaldu jamur bagi mereka, ada teman-teman sebagian, makanya kita sangat terinspirasi untuk kaldu jamur ini untuk semakin diperluas lagi, karena ada teman-teman yang mungkin mengidap beberapa penyakit ya, memang yang tidak boleh mengkonsumsi MSG dan penyedap rasa lainnya, dia hanya boleh dikonsumsi yang organik ataupun kaldu jamur. Justru itu sangat dicari untuk itu. Dan juga mungkin memang ada teman-teman yang vegetarian yang memang dia pengen menikmati makan seperti daging rendang dan segala macam, tapi jamur ini adalah menjadi solusi terbaik buat mereka. Bisa dimanfaatkan tentunya ya Ibu Rohaya. Nah, ini kalau untuk masyarakat gitu ya yang ingin juga melirik potensi jamur tiram ini apa aja yang harus dipersiapkan Ibu Rohaya? Ya, buat teman-teman sendiri, bagi pelaku-pelaku usaha yang ingin tadinya walaupun tidak berminat ataupun tidak memiliki keahlian tentang berbudidaya jamur tiram, itu nggak usah khawatir. Kita akan terus membina bagi mereka anggota ataupun di luar anggota tentunya yang ingin berbudidaya jamur tiram. Kita siap untuk melatihnya agar budidaya jamur tiram itu bisa dibudidaya dengan baik. Jadi kita siap melayani siapapun itu untuk
berbudidaya di rumahnya masing-masing, artinya gitu kan, kita hanya di sana aja hanya sampel tapi mempersiapkan log-log untuk bisa didistribusikan ke teman-teman yang ingin berbudidaya jamur tiram. Ya, potensinya masih cukup Cukup besar ya Bu ya. masih sangat-sangat luas karena permintaan pasar yang selama ini kita udah mencoba cari pasar jamur segarnya saja, jamur segar saja kita masih sangat kekurangan sebenarnya. Pasar Jakabaring itu sebenarnya minta 2 kintal per hari, itu kita belum sama sekali belum bisa penuhi karena jamur tiram yang kita hasilkan di kawasan kita itu hanya mampu belum mencukupi justru. Jadi di kawasan kita sendiri masih belum bisa terpenuhi semua. Apalagi kalau kita nantinya kita produksi menjadi aneka cemilan, tentunya jamur itu tidak akan ada di pasaran dari jamur yang kita produksi tentunya. Kita juga sedang menawarkan kemarin untuk tepung jamurnya. Tepung jamur adalah bahan baku dari kaldu jamur, itu adalah tepung jamur. Bila itu sampai tembus pasar, kita sedang menawarkan di salah satu perusahaan di Bandung kemarin, sedang diuji lab. Nanti kalau memang memenuhi syarat, artinya karena ini penyusutannya sangat banyak ya, dari 10 kilo kemarin kita 10 kilo itu hanya menjadi sekitar 8 on tepung jamurnya. Jadi akan sangat menyerap banyak sekali jamur segar yang bisa kita produksi. Jadi intinya peluang usaha masih sangat terbuka luas. Baik, ini kita bacakan dari YouTube ya Ibu Rohaya. Sudah ada Aska Abdillah, mantap, semoga terus berkembang dan manfaat buat masyarakat. Juga ada Imam Abdullah, mantap Bu Ketua, ini mudah-mudahan semakin menjamur tiram ya, membawa rezeki untuk kesejahteraan bagi yang membudidayakannya. Oke, baik Ibu Rohaya, tidak terasa kita sudah berada di akhir perbincangan kita dalam UMKM Bicara untuk kesempatan sore hari ini. Mungkin ada pesan-pesan penting yang ditambahkan untuk pendengar kita, silakan Ibu. Ya, untuk teman-teman semua yang pendengar RRI dimanapun berada tentunya, jadi janganlah berputus asa sampai di sini, tapi kita terus tetap belajar dan terus belajar untuk berinovasi produk, untuk menciptakan peluang-peluang usaha baru dan meningkatkan UMKM yang ada, dan juga menumbuhkan pelaku-pelaku usaha yang ada di kawasan kita. Karena saya juga berbicara sebagai Ketua Koperasi BMT Trans Mekarsari Mandiri, tentunya semangat buat teman-teman semua yang sudah mensupport kami, yang sudah mensupport Koperasi BMT Trans menjadi satu lembaga keuangan atau lembaga yang menaungi berbagai kegiatan usaha untuk meningkatkan dan membangun ekonomi di kawasan transmigrasi khususnya dan masyarakat pada umumnya tentunya. Jadi jangan terus bosan dan terus belajar untuk meningkatkan kapasitas diri kita yang bisa bermanfaat untuk masyarakat banyak tentunya. Baik, media sosial yang bisa dikunjungi pendengar, boleh nih Ibu untuk mendapatkan produk-produk dari Kube Mekar Mandiri ini ya. Ya, tentunya kita ada TikTok ya. Nanti bisa di follow akun kita, dilihat di TikTok kita di Jamur Tiram BMT Trans. Nanti bisa dibuka di sana. Kita sedang dan juga ada live yang selalu kita lakukan di malam hari setiap jam 7 malam untuk live mempromosikan produk-produk keunggulan yang ada di kawasan transmigrasi dan khususnya di produk Jamur Tiram. Baik, Ibu Rohaya, terima kasih sekali lagi untuk pencerahannya di kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan bisa menginspirasi pendengar ya. Sukses selalu untuk kedepannya. Kita tunggu inovasi lainnya tentunya dari teman-teman KUB Mekar Mandiri ya Ibu ya. Ini besok juga akan ke pameran di Jakarta gitu ya? Akan pameran ke Jakarta. Oke, semoga sukses ya Ibu ya. Ya, terima kasih banyak. Terima kasih juga Ibu Rohaya. Ya, pendengar, terima kasih Anda yang sudah bersama kami dalam UMKM Bicara untuk kesempatan hari ini ya, di hari Senin 24 November 2025. Tadi kita sudah bersama dengan Ibu Rohaya, ini Ketua Kube Mekar Mandiri. Hilirisasi jamur tiram menjadi aneka camilan bernilai ekonomi tinggi, tentu bisa menjadi pilihan untuk Anda nikmati ya. Dan hingga di sini saya Esi serta rekan Gio pamit ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti tepat pada pukul 16 kami juga akan menghadirkan Warta Belajar Sumba dari RRI Palembang. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.